Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan adik-adik semua atau anak semua dengan keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini sesuai dengan jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah kamu miliki, bahwa hari ini Ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan sadar hukum ya. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu, bahwa saya adalah Ibu Eka Lusindasari, sarjana hukum. Di sini kalau nanti kamu sudah bergabung dengan SMK Bina Warga 1, pastinya kamu akan ketemu saya juga. Saya di sini mengajar mata pelajaran PPKN, baik kelas 10, 11 maupun 12 ya. Oke. Tolong didengarkan dengan baik materi ini. Kalaupun ada yang diperlukan, silahkan dicatat ya. Ya, di sini tentang kesadaran hukum. Mungkin kalau kamu tahu tentang kesadaran hukum, pasti kamu di pikiran kamu tuh hukum itu adalah wah ke pengadilan nih, polisi nih, pasti mikirnya kayak gitu. Ternyata bahwa kesadaran hukum di sini, maksud dari materi ini, tidak hanya harus alurnya ke sana, tidak hanya harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena bila mana suatu permasalahan itu terjadi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, nah itu justru akan lebih baik. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan dulu apa sih itu hukum ya. Hukum itu adalah peraturan yang tertulis, tapi ada juga yang tidak tertulis. Peraturan-peraturan tertulis ini tentunya sudah disahkan oleh suatu lembaga negara ya. Nah, mengenai hukum ini harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh warga negara. Nah, berkaitan dengan kesadaran hukum, nah di sini adalah apa sih maksudnya kesadaran hukum itu sendiri? Sadar hukum itu artinya bahwa orang berperilaku dan berpengetahuan, orang yang berperilaku dan dia mempunyai pengetahuan tentang hukum. Jadi perilakunya dia itu harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada gitu. Contoh kecilnya ya, kamu tentunya berkendaraan misalnya menggunakan motor. Tentunya kamu sudah tahu aturan lalu lintas, apa yang harus dipatuhi. Nah, memakai helm, ya kan? Kemudian mempunyai SIM, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu aturan hukum yang harus dipatuhi. Nah, sekarang masa PSBB ini, ya, pembatasan sosial berskala besar. Pengendara motor juga harus dicek poin apa aja, misalnya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Nah itu harus tahu, itu kesadaran kita bahwa kita harus berperilaku sesuai dengan hukum yang ada gitu. Bila mana tidak mematuhi peraturan, berarti dia telah melakukan suatu pelanggaran. Nah jadi kesadaran hukum itu adalah pengetahuan tentang perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum, sehingga cenderung orang lebih mematuhi aturan dalam hukum. Ya. Kemudian faktor apa sih yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, di antaranya faktor pengetahuan, kemudian juga ada faktor ketaatan. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor pengetahuan? Tentunya tingkat pengetahuan orang berkaitan dengan aturan hukum yang ada itu nggak semuanya tahu gitu, tidak semuanya mengetahui ada aturan hukum tersebut. Contohnya, oh harus pakai masker sekarang dalam new normal gitu. Nah itu orang nggak semuanya tahu. Nah itu jadi tingkat pengetahuan itu juga berpengaruh dalam orang itu sadar atau tidak terhadap hukum. Ada yang sudah tahu tapi tidak mentaati, itu beda. Itu artinya indikatornya, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor ketaatan. Jadi ketaatan itu dia sudah
sudah tahu tapi dia tidak mematuhi. Nah, dalam hal pengetahuan yang tadi yang sudah Ibu bahas, bahwa pengetahuan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, gimana ya biar masyarakat tahu gitu bahwa ada aturan hukum seperti itu. Maka diperlukan adanya media sosial, diperlukan seperti televisi, ya, berita-berita di televisi, di internet, surat kabar, atau mungkin yang punya handphone kan ada Detikcom, ya kan? Nah, atau misalnya baca berita di internet juga itu suatu informasi gitu. Kemudian yang lebih efektif sih biasanya di televisi ya, selalu berita-berita itu ada. Kemudian juga kalau misalnya gimana dong di pedesaan, pedalaman yang nggak ada tidak ada, belum masuk yang namanya internet, TV, listrik dan sebagainya, atau masih gagap teknologi. Biasanya ada penyuluhan yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah, penyuluhan inilah yang biasanya tujuannya menyebarluaskan, mensosialisasikan apa yang harusnya masyarakat tuh tahu gitu. Dimana kalau tidak misalnya mematuhi aturan hukum, maka ada sanksinya. Banyak sih contoh-contoh hal yang orang nggak tahu itu, sebenarnya itu nggak boleh, sebenarnya ini kalau melanggar bisa kena sanksi, ya. Contohnya ya ini dalam masa new normal ini aja masih banyak orang nggak tahu, harus pakai sarung tangan, misalnya harus pakai masker. Mungkin orang-orang di pedesaan yang biasa hidupnya memang di desa itu jarang ada virus, mungkin ya asri tempatnya, mungkin nggak akan berpikir harus memakai itu. Tapi itu pun kesadaran hukum ini ya, bila mana berkaitan dengan PSBB ini, bila mana bila mana dilanggar pun tidak berupa penjara, tidak, tapi misalnya harus bersih-bersih, biasanya sanksinya seperti itu ya, nggak terlalu harus dibawa ke sidang pengadilan gitu, enggak. Nah, sekarang yang berkaitan dengan yang lebih berat nih, hukumannya apa gitu kan. Nah, tadi Ibu ngomongin masalah pelanggaran aja ya. Nah, sekarang masalah yang orang nggak sadar hukum bahwa itu tuh salah dan dia tidak berpengetahuan, udah tahu tapi nggak taat. Nah, contoh lain adalah yang sering kali anak-anak lakukan, apalagi di mana sekarang ini kita nggak boleh yang namanya sekolah tuh di-off-kan dulu kan karena ada pandemi, sehingga seringkali anak-anak tuh senangnya mainnya dengan handphone terus kan. Nah, ini harus kalian tahu. Handphone itu kalau digunakan secara bijaksana sangat bermanfaat ya. Bisa menyambung komunikasi, menyambung silaturahmi, bisa tahu hal-hal yang kita nggak tahu, misalnya tentang berita, nah itu udah positif. Tapi ketika sudah sampai pada suatu hal yang nggak bijaksana, misalnya terjadi penipuan melalui handphone, banyak itu terjadi ya. Kemudian ini yang seringkali Anda mungkin awam atau nggak tahu, yaitu berkaitan dengan masalah pembulian, hujatan yang berupa kata-kata di medsos. Nah, di media sosial misalnya melalui Facebook, melalui Instagram, Twitter, ini hati-hati karena banyak sekali orang-orang yang tidak tahu ya, ini ternyata ada dasar hukumnya loh, gitu, bisa dipenjara loh. Nah, itu mereka awalnya memang mungkin nggak tahu gitu, sebel sama seseorang, nulis hinaan, hujatan. Nah, orang yang melakukan ini bisa kena undang-undang ITE ya, dan juga hukum pidana juga gitu, pencemaran nama baik gitu kan. Nah, hukumannya ini bisa sampai belasan tahun loh. Jadi jangan dianggap sepele ya. Kamu nggak suka sama Presiden Jokowi,
kamu membuat kalimat-kalimat penghinaan, wah itu udah penghinaan terhadap presiden, ya. Kamu meneror seorang artis, misalnya seperti kasus siapa itu yang sampai mau dibunuh, misalnya di Instagramnya, DM-nya, nah itu bisa dilaporkan ke polisi. Nah, hati-hati namanya dalam bermedia sosial, harus bijaksana, ya. Kemudian juga jangan menyebarkan berita-berita hoax yang bisa meresahkan masyarakat, itu juga berbahaya, ya. Nah, ada lagi misalnya yang kerap kali terjadi di kalangan siswa itu tawuran. Nah, tawuran ini seringkali terjadi, ya, tapi mudah-mudahan di tahun sekarang tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Tawuran itu sebenarnya adalah disebut pahlawan juga enggak, ya. Membawa nama baik sekolah juga enggak, ya. Karena tawuran itu merugikan dirinya sendiri, merugikan sekolah, merugikan keluarga, nama baiknya, sehingga orang yang sudah tahu tawuran itu jelek masih melakukannya, berarti dia tidak memiliki kesadaran hukum, gitu, ya. Kemudian Ibu akan membahas juga tentang apa aja sih contoh-contoh kesadaran hukum yang terjadi yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Oke. Contohnya kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Wah, keluarga memang ada aturan hukumnya? Ada, ya. Contohnya, misalnya kalau kamu tidak menghargai orang tua, kalau kamu tidak mau patuh terhadap nasihat orang tua, maka itu sudah termasuk orang yang tidak memiliki kesadaran hukum. Banyak loh contoh orang yang tidak seorang ayah menganiaya anaknya, seorang anak menganiaya ibunya, itu salah satu contoh yang akhirnya bahwa aturan hukum tidak dilakukan, ya. Itu kejahatan, misalnya sampai terjadi suatu penganiayaan seperti itu. Atau yang berikutnya di sekolah, taat pada peraturan yang berlaku. Nah, nanti kalau kamu udah sekolah normal nih, kamu masuknya harus disiplin, jangan semaunya. Karena kalau kamu gak punya rasa kesadaran yang tinggi terhadap aturan hukum yang berlaku, itu kamu akan semaunya. Makanya gimana caranya biar kamu tuh disiplin? Disiplin tuh diawali dari niat, dari diri sendiri. Jangan sampai begadang, ya. Malam-malam tidurnya sampai malam hari karena urusan yang gak penting, misalnya main game, sampai paginya gak sholat, buru-buru sholat, ya. Ini apa? Karena kebablasan tidurnya akhirnya ya begitu, kesiangan sampai sekolah. Nah, berikutnya sadar hukum yang lain di lingkungan sekolah adalah ikut upacara, ya. Nah, tidak tawuran. Tidak tawuran berarti kamu telah menjaga nama baik sekolah. Berikutnya di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini kamu harus juga menjaga nama baik di masyarakat. Misalnya tidak melakukan tindakan yang merugikan warga, ya. Kemudian kalau ada sistem keamanan lingkungan, kamu juga harus ikut serta, ya. Kalau bapak kamu nggak bisa, ya kamu, tapi tentunya disesuaikan waktunya sesuai dengan jam sekolah. Kalau Sabtu malam minggu ya nggak apa-apa, tapi kalau hari biasa ya jangan, nanti ngantuk di sekolah. Berikutnya di lingkungan bangsa dan negara. Nah, salah satu contoh kesadaran hukum, pajak. Pajak itu harus dibayar, bayarlah pajak pada waktunya, tepat pada waktunya. Jadi harus sudah dialokasikan dananya, waktunya sudah ada, dialokasikan dananya. Mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik itu peraturan lalu lintas, peraturan hukum pidana, hukum perdata, ya, yang berkaitan dengan kejahatan, yang berkaitan dengan pelanggaran, atau yang berkaitan dengan menjaga lingkungan, itu juga termasuk aturan-aturan yang ada di lingkungan bangsa dan negara. Kemudian saling menghormati sesama warga negara, ya.
Nah itulah kira-kira yang dapat Ibu sampaikan yang berkaitan dengan kesadaran hukum yang ada di berbagai lingkungan. Nah sekarang silakan kamu introspeksi pada diri kamu sendiri. Apakah kamu sudah sadar hukum? Ingat ya bahwa kita ini negara hukum. Kita nggak boleh semaunya dalam bertindak. Semuanya ada aturannya, ya. Nggak boleh kebut-kebutan. Nggak boleh yang namanya nulis yang bisa menghina orang di medsos. Tidak boleh yang namanya saling membuli, mengejek. Nggak boleh. Itu semua ada aturannya. Kalau kamu ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kamu juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati, ya. Sebenarnya semua itu kalau kita punya landasan agama yang baik, kemudian taat dan patuh pada orang tua, itu semua nggak akan terjadi menurut Ibu. Jadi pertama kamu untuk diri kamu sendiri ini ya, bahwa pertama sesuai dengan agamanya masing-masing, kamu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi perintahnya dan menjauhi larangannya, mentaati perintahnya. Insya Allah akan semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, itu pangkal utamanya adalah pedoman agama, dan juga dari situ nanti kamu akan menjadi siswa-siswa yang tentunya soleh-solehah, yang akan baik, akan menjadi generasi penerus untuk nusa bangsa dan agama gitu. Nah, untuk sebagai pengetahuan kamu nanti ada suatu video nih yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan PSBB, ya, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Bagaimana orang yang melanggar aturan hukumnya gitu loh. Nah, ini juga sebagai pengetahuan untuk kalian bahwa kalian harus sadar bahwa kita dalam masa-masa new normal, ya, sehingga kalian harus juga ikut berpartisipasi mensukseskan new normal ini sehingga pandemi segera berakhir. Protokol kesehatan harus diikuti, ya. Pertama, memakai masker, kedua, bawa hand sanitizer, bawa di badan sendiri juga. Nah, kemudian harus jaga jarak dengan sesama rekan. Nah, kemudian kalau sudah pulang dari bepergian harus segera ganti baju, mandi dan sebagainya. Berkendara motor harus lengkap, ya, helm, menggunakan masker, sarung tangan, nah semuanya. Sehingga dari situ tentunya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sadar hukum itu adalah orang-orang yang beradab, ya. Orang-orang yang sadar hukum itu adalah orang-orang yang sesuai dengan masyarakat ideal, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga insya Allah nanti ke depannya kalau semuanya sadar hukum, semuanya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, maka semuanya akan berjalan dengan baik, ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti silahkan dilihat videonya yang berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar yang sekarang terjadi. Di situ ada tentang kesadaran hukumnya dari orang yang sadar hukum dan yang tidak. Nah, kalau sudah kalian lihat, nah kalian amati, nah silakan boleh diberikan komentar, ya. Gimana Bu cara berkomentarnya? Boleh kamu tulis di kertas aja. Nah, apa yang sudah kamu lihat, kamu tulis di kertas, kamu amati. Nah, kemudian kira-kira komentar kamu berkaitan dengan video itu apa sih? Nah, nanti kertasnya itu bisa kamu kumpulkan, ya. Kalau pas kamu masuk ke sini, nanti kamu kumpulkan aja di data usaha, ya. Nanti disampaikan ke Ibu. Karena Ibu belum bisa tetap muka dengan kalian secara langsung, tapi insya Allah nanti ke depannya kalau sudah tahu namanya, oh ini komentarnya namanya si A, si B, insya Allah juga pasti kita kenal, ya. Nah, itu menjadi penilaian sendiri juga bagi saya terhadap kalian, ya.
menyikapi partisipasi kalian dalam hal PSBB ini, dan kemudian kesadaran hukum kalian bisa dilihat di situ dari tulisan kalian. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya nanti Anda silakan saksikan video yang akan Ibu tayangkan. Silakan diamati ya. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama pendorong banyaknya pelanggaran yang dilakukan warga pada masa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Masyarakat diminta tetap sabar dan mematuhi aturan PSBB guna memutus penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ternyata tidak serta-merta diikuti kepatuhan warganya. Masih ada saja warga yang membandel melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Seperti yang terjadi di kawasan Koja, Jakarta Utara, sejumlah toko yang menjual barang-barang bukan kebutuhan sehari-hari dirazia petugas gabungan. Selain menegur penjual, petugas juga memasang stiker penutupan sementara. Para pedagang berdalih tetap membuka toko lantaran untuk mendapatkan pemasukan. Tapi tahu nggak Mas, kalau ada larangan untuk PSBB ini Mas, untuk ditutup? Tahu. Nggak dari bosnya Pak. Kalau nggak buka marah juga, kita nggak buang. Ya, kalau nggak dagang nggak makan kita kan. Tanggapannya repot, nggak tahu saya tuh. Ini imbasnya ke pendapatan atau gimana Pak? Ya, ini aja dibuka aja udah sebulan ini susah Pak, jadi duitnya nggak numpukin dulu Pak. Bagaimana? Selain toko, petugas juga merazia pedagang makanan kaki lima di kawasan Jalan Proklamasi, Blora, dan Taman Lawang yang masih melayani pembeli makan di tempat. Petugas meminta kepada pedagang agar hanya melayani pembelian makanan untuk dibungkus. Selain sektor perniagaan, pengawasan juga dilakukan di sektor lalu lintas. Petugas masih banyak menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara motor dan mobil, sehingga terpaksa harus memberikan surat teguran. Seorang penumpang mobil yang mengawal armada pengangkut uang bahkan menodongkan senjata tajam kepada petugas lantaran tak terima ditegur akibat tidak mengenakan masker. Meski akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan melepas sang pria, petugas tetap menyesalkan kejadian itu. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, pada pelaksanaan pertama PSBB DKI Jakarta, tak kurang dari 18.000 pelanggaran dilakukan. Pelanggaran didominasi kasus pengendara yang tidak menggunakan masker mencapai lebih dari 11.000 kasus. Yang kita kedepankan adalah kesadaran dan disiplin masyarakat dengan melaksanakan protokol kesehatan itu. Tetapi memang faktanya masih banyak teguran-teguran, masih banyak, selama ini teguran lebih banyak kepada masyarakat keluar dari rumahnya tanpa memakai misalnya masker. Ya. Pakar psikologi menyebut maraknya pelanggaran terhadap aturan PSBB lantaran dipicu oleh dua faktor utama, ekonomi dan penilaian terhadap situasi. Ya, tentu saja terutama buat masyarakat kelas ekonomi bawah ya, memang ada faktor ekonomi, faktor kebutuhan atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi menurut saya juga faktor yang lain adalah soal persepsi terhadap resiko COVID-19. Seandainya kemudian persepsi bahwa COVID-19 itu begitu beresiko, begitu berbahaya, tentu ini bisa saja mempengaruhi perilaku. Masyarakat diminta tetap bersabar dan mematuhi peraturan PSBB dalam upaya memutus penyebaran penyakit COVID-19. Tim Liputan melaporkan.